kolaborasi untuk event apa. Kemudian ada momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Jadi alhamdulillah Bapak berkenan berkolaborasi dengan kami. Secara prinsip bahwa Kementerian Kebudayaan ini kan sekarang sudah berdiri, dan alhamdulillah setelah 78 tahun, 79 tahun pemerintah sekarang Pak Presiden Pak Prabowo Subianto mendirikan Kementerian Kebudayaan. Itu membanggakan bagi kami dan juga bangsa Indonesia. Jadi, kebudayaan menjadi mainstreaming lah kira-kira gitu. Nah, tentu tugasnya kita semua nih, terutama adik-adik semua ini, kami sudah berdiri. Kalau kami tidak diperalat oleh saudara-saudara, jangan salahkan kami, kira-kira kan begitu. Jadi silakan, karena untuk ini karena dibilang ada anak-anak muda semua gitu ya. Sekarang itu banyak kegiatan yang relate dengan aktivitas kalian gitu. Paling tidak ada 3 direktorat jenderal. Sebelum saya masuk materi, saya ingin promosi dulu, ingin menyampaikan Kementerian Kebudayaan itu apa sih, supaya adik-adik juga kenal juga gitu. Jadi ada Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, itu ada saya dan juga Prof. Agus tadi. Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, urusan cagar budaya, sejarah dan museum, urusan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunitas adat, dan juga untuk hak kekayaan dan fasilitasi kekayaan intelektual. Kenapa itu penting? Kira-kira kan itu. Selama ini kita yang namanya kekayaan intelektual, apalagi yang berbasis komunal, itu kan tidak pernah diurus. Padahal itu kan nilai ekonominya tinggi sekali. Kalau adik-adik lihat misalnya lagu Ilir-Ilir misalnya, itu yang nyata juga berapa banyak, platform di YouTube itu berapa banyak. Itu sebenarnya kalau diuangkan luar biasa besar nilainya itu gitu. Nah, tetapi selama ini kita kan agak ape gitu, akhirnya banyak konflik kan. Sekarang akan direvisi undang-undang Cipta ini oleh Kemenkum, dan tentu kekayaan intelektual komunal khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan, tapi juga yang intelektual properti yang personal sifatnya juga akan diurus juga. Nah, ini harus sadar, adik-adik harus mulai sadar gitu, bahwa kalau menciptakan sesuatu segera diurus kekayaan intelektualnya itu. Siapa tahu nanti akan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi gitu. Ini harus mulai disadari gitu. Nah, tugas kami memfasilitasi, pendaftarannya ada di Kementerian Hukum. Nah, kalau adik-adik misalnya mempunyai problem urusan itu, nah kaitan dengan kebudayaan, silakan ke kantor kami untuk melakukan diskusi atau apapun juga, kira-kira itu untuk urusan itu. Nah, untuk urusan sejarah dan museum juga begitu. Saya kira, mohon maaf ini Pak Rektor, saya tidak tahu di universitas ini kan juga belum punya museum kan? Belum ya? Belum apa sudah? Oh sudah ada? Oh iya, karena sekarang ini lagi tren juga nih Bapak Ibu semua, di kampus-kampus perguruan tinggi sekarang sedang mendirikan museum. Ada UPI sudah ada, IKIP, saya mohon maaf masih lupa, pikiran masih IKIP ternyata Universitas Negeri Yogyakarta juga sudah punya. Mana lagi ya, beberapa kampus sudah punya gitu. Nah tentu kalau misalnya ada keinginan, kepikiran mau membangun karena kan capaian-capaian dari Universitas Negeri Jakarta ini kan juga cukup banyak gitu, sebagai sebuah capaian peradaban gitu dalam membangun bangsa lewat pendidikan. Sekarang sudah berkembang sebesar ini, saya kira pasti banyak capaian-capaiannya. Tentu ini kalau misalnya memerlukan SDM untuk kolaborasi, kami sangat terbuka untuk itu. Jadi silakan saja gitu. Kalau yang cagar budaya, penghayat, saya kira kita sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan Bapak semua. Dan khusus untuk adik-adik, kita ada namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana itu ada nilai dana agri kebudayaan, nilainya 5 triliun. Dari hasil usahanya itu untuk mendukung komunitas-komunitas. Saya belum pernah melihat nih adik-adik dari sejarah Universitas Negeri Jakarta ini yang berkelompok kemudian membangun sebuah komunitas. Kemudian kalau alumninya banyak, saya tahu alumni dari sini kan gitu. Tapi dari ini kalau misalnya nanti nih setelah mendapat ilmu pengetahuan dari para dosen, kemudian berkelompok membangun komunitas, kemudian ingin sesuatu berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, kami sangat terbuka. Dibuka saja di danaindonesiana.kemendikbud.go.id.
sekarang sudah dibuka itu untuk fasilitasi kegiatan di luar negeri, riset, kemudian apa tadi kayak pertunjukan kayak tadi, tapi yang berbasis komunitas itu memang hanya komunitas untuk pendampingan lembaga dan sebagainya itu ada di situ, dimanfaatkan. Sayang kalau adik-adik pemerintah sudah menyediakan itu kemudian adik-adik tidak memanfaatkan dengan baik gitu. Karena bagaimanapun juga itu kan haknya masyarakat, kita hanya fasilitator saja gitu. Jadi mari kita manfaatkan dengan berdirinya Kementerian Kebudayaan ini untuk memajukan kebudayaan bersama-sama. Nah, kaitannya dengan kegiatan hari ini tentu kenapa Pancasila, kemudian kita datang ke kampus-kampus, karena terus terang berbicara tentang pengamalan dan pelaksanaan Pancasila itu sangat dekat dengan kebudayaan. Karena saya orang kebudayaan, tentu saya bagaimana kebudayaan itu bisa menjadi tolok ukur di dalam membangun atau mengamalkan Pancasila. Saya ambil contoh saja nih adik-adik.